syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, pertama kami merasa bangga dari rekan kita ada yang lulus menjadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi kepada kita semua untuk mengikuti jejak Bobi ini, untuk mengikuti program guru penggerak. Yang lebih penting lagi dari program ini, mudah-mudahan segala yang ada, kemampuan yang ada di kita bisa berkembang, bisa dimanfaatkan untuk kemajuan sekolah, juga untuk kemajuan anak didik kita untuk menuju masa depan yang lebih bagus lagi. Yang paling penting lagi pada kesempatan ini, dari grup ini akan menyampaikan paparan tentang diseminasi budaya positif. Ini berkaitan dengan program ataupun tema yang diusung dalam program guru penggerak pada kesempatan ini. Mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa memberikan masukan, saran yang sifatnya membangun untuk kelancaran dari program yang dilaksanakan oleh Bobi ini. Mudah-mudahan saling kerjasama, kemudian bisa saling mengisi dan saling melengkapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar sama-sama berkolaborasi di sini. Oke, dimulai saja ya, karena waktunya sudah siang. Karena ditentukannya dari jam 8, akhirnya jam 9, dan sekarang udah mau jam 10. Yang akan menyampaikan tentang menyebarkan pemahaman atau diseminasi tentang budaya positif. Kira-kira budaya positif itu apa ya? Yang ada di benak ibu bapak semuanya, kalau mendengar budaya positif itu berarti apa ya? Kebiasaan yang baik di masyarakat. Kalau di sekolah mungkin dari siswa atau juga Konkretnya misalnya apa ya? disiplin waktu, jujur, mau bekerja sama dengan orang lain, mau berbagi
keyakinan kelas, segitiga restitusi. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama. Ya, ini. Apakah Ibu Bapak setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana, setuju tidak? Dengan hukuman adalah untuk mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju. Kenapa Pak setuju? Karena ada efek jerak. Karena ada efek. Tapi tidak pakai kata sangat, hanya setuju aja. Ada yang tidak setuju? Sebatas hukumannya masih bisa ditolerir ya. Ya, nyambung ke yang kedua tuh. Hubungannya dengan hal yang positif. Jadi yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau
gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Kalau stimulus respon ada menang, ada kalah. Tapi kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi semuanya tidak ada yang kalah, semuanya. Oke, ini disiplin positif. Yang kita tahu disiplin itu apa, Bu? Sesuai pada waktunya, tempatnya, Ya, sesuai aturan. sesuai aturan. Jadi lebih ke peraturan. Jadi kalau disiplin positif kita lihat bagaimana disiplin positif itu. Maka disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, jadi ada nilai-nilai kebajikan dan nilai kebaikan. Oke, ini disiplin positif berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali posisinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi tanpa adanya imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah membentuk peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi tujuannya disiplin positif itu agar menggali potensi yang ada dalam dirinya. Jadi melakukan sesuatu itu dengan kesadarannya, dengan motivasi dari dalam diri. Oke, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia itu? Ini. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, penguasaan, harga diri, keinginan, dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Ya mungkin bisa jadi pribadi yang ada dalam diri kita itu karena adanya kekurangan dari kebutuhan ini juga. Misalnya kita atau anak didik kita melakukan perbuatan yang dadu di kelas, mungkin ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi, makanya dia melakukan sesuatu hal yang tidak biasanya, tidak seharusnya.
tidak nyaman. Ya, jadi waktunya pendek, sakit hatinya pada saat itu saja, tapi seterusnya tidak, karena kita sudah ada kesepakatan sebelumnya. Kalau restitusi merupakan pilihan, ini menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi kalau kita menggunakan restitusi itu ada penguatan, karena anak nanti akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, ini ada 5 posisi kontrol guru, termasuk yang mana Kak kita? Ya, yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Yang manakah yang seharusnya? Baik, nanti kita lihat. Pemantau. Oke, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum, dia akan berkata hormat pada bendera. Kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, ayo bantu ibu bapak. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini pemantau. Bagaimana dengan manajer? Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini sebagai manajer. Jadi, yang mana seharusnya? Pemantau dan manajer. Iya, kita tanya dulu ya. Kira-kira posisi kontrol apakah aku patuhi aturan saya atau awas selalu pasti kamu selalu yang terakhir selesai. Kira-kira ini apa ya? Hah? Yang lebih ke aturan. Berarti apa tuh? Manajer. Hah? Yang mana nih yang kalau aturan? Jadi kalau yang lebih ke pemantau, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, kira-kira sebagai apa? Benar? Coba lihat ya. Kira-kira yang mana ya? Teman ya. Iya. Saya mau jawab teman Dan sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi membuat orang kalau kata-katanya begini jadi merasa bersalah. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Kira-kira yang mana? Teman. Posisi kontrol apakah aku? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? manajer. Keren ya. Sejauh Pemantau tadi ya. Oh, pemantau. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer. Manajer. Ya kan anak diminta solusinya bagaimana? Ya. Jadi yang membuat perubahan dalam dirinya adalah kita hanya memfasilitasi. Oke, sekarang kita tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira apa ya? Ya, ini cara pembentukan keyakinan kelas. Karena kalau gimana Bu kalau kenapa keyakinan, kenapa bukan peraturan? Kenapa kira-kira? Kenapa Bu Peggy, Pak Tantri, Pak Eka? Kenapa kira-kira ya? Kenapa keyakinan bukan kenapa keyakinan bukan peraturan? Iya. Keyakinan tidak bisa kesadaran. Kalau peraturan di sikap ya. Kalau keyakinan ilmunya mungkin ya bentuknya kesadaran. Kalau peraturan itu sudah bentuknya sikap, aplikasi, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat permen nggak? Ya, terima kasih Bu Bapak. Ya, kalau keyakinan itu
kurang. Iya, dibuat bersama. Murid kira-kira dilibatkan nggak pada saat ini? Sepihak. Ini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak karena kan nilai ya. Ya. Nilai bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Misalnya di awal pembelajaran kita boleh nih melakukan keyakinan kelas. Kita minta anak-anak mau seperti apa nih kelas kita, mau bagaimana. Setelah anak mengumpulkan, nulis di misalnya di stikin post-it ya. Setelah itu kita filter ya, saring ngenosnya mana, karena keyakinan kelas itu bentuknya harus positif, tidak misalnya kalau peraturan kan membuang sampah sembarangan itu biasanya apa kata-katanya? Tidak ya, jangan buang sampah. Tapi kalau menjadi keyakinan kelas menjadi karena kata-katanya pernyataannya harus positif. Buanglah sampah pada tempat. Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, dan sedikit saja keyakinan kelas itu agar mudah diingat. Dan keyakinan kelas itu harus sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Semua murid atau warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi ada keterlibatan, kolaborasi dalam membuat keyakinan kelas atau sekolah. Ya, agar menumbuhkan
buruk dari itu, misalnya memukul pagi. Sekarang coba pikirkan tindakan Farah sampai marah-marah, apakah sesuai dengan keyakinan Allah kita? Dan menurut saya Farah dan apa yang Farah langgar? Saling menghargai. Menghargai teman itu penting tidak? Seperti yang menghargai teman itu sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Yang menghargai dan kita jadi seperti
Dulu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Susanti SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 4 Kota Serang. Saya sangat senang sekali dapat berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang dipandu oleh CGP atau Calon Guru Penggerak Ibu Vini Afini Suud MPD. Ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Pada kegiatan ini saya belajar disiplin positif, teori kontrol, posisi kontrol guru, segitiga restitusi, dan bagaimana membentuk keyakinan kelas. Hal ini membantu saya memahami pentingnya menumbuhkan kesadaran disiplin positif dan membantu siswa mengembangkan karakter yang kuat. Saya juga belajar bagaimana mengkomunikasikan harapan dan tujuan dengan jelas, memberikan penguatan positif dan mengelola konflik dengan cara yang benar dan lebih baik. Kegiatan ini memberikan saya ilmu dan strategi yang praktis untuk menciptakan lingkungan kelas atau sekolah yang positif dan inklusif. Saya sangat bersyukur atas pengetahuan dan wawasan yang saya peroleh. Terima kasih sekali kepada Ibu Vini telah berbagi. Semangat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.